Sebelum kita masuk ke videonya, Mamang ingetin ya, video ini hanya preview dari manhwa aslinya. Jadi, jika teman-teman ingin mengetahui fullnya, kalian bisa baca di web legal atau back komiknya di tempat kalian sebagai bentuk apresiasi bagi kreatornya. Oh ya, buat teman-teman semua yang nyari sebuah platform buat streaming, nonton video, series, film, ataupun anime-anime, kalian bisa download sebuah aplikasi yang bernama Vino. Langsung gaskin aja ya di link yang Mamang cantumin di deskripsi. Oke, lanjut. Halo semuanya, selamat wayahkia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang, dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa ekstra karakter. Kita masuk di part 31. Di awal video ini, serangan kombinasi antara Suho dan juga Hajin nampaknya dengan mudah ditahan oleh sang Chaos Knight, bos monster dan yang tersembunyi. Bahkan Suho sendiri kini tak bisa mencabut pedangnya yang menusuk tangan sang Chaos Knight tersebut. Saat itu, Suho langsung dibuat panik ketika melihat sang Chaos Knight-nya tengah berusaha untuk menyerang balik dengan menggunakan pedangnya yang seakan menusuk ke arahnya. Melihat hal itu, Hajin pun tak tinggal diam. Ia langsung menembakkan pistolnya sembari berteriak, "Suho, menghindar!" Dor! Dengan begitu, Hajin pun berhasil menembak tangan kanan sang Chaos Knight sehingga Suho bisa langsung bergerak dari sana. Tentu saja hal tersebut tidak bisa diprediksi oleh sang Chaos Knight-nya yang langsung melihat ke arah Hajin dengan mata tajamnya. Kemudian, setelah Suho kembali mendarat, ia pun langsung berterima kasih pada Hajin. "Terima kasih, Hajin." Kemudian, Hajin pun berkata, "Suho, dia dari awal tahu kalau kita mengincar tubuh aslinya. Itu alasannya dengan sengaja dia memancing kita untuk menyerang tubuhnya dengan trik murahan." Meskipun Suho tidak menduga hal itu, dirinya tetap berusaha untuk tenang, lalu kembali bersiaga dengan pedangnya, lalu menuturkan, "Ya, kita hanya perlu bertarung dengan hati-hati sambil mengingat informasi baru itu." Namun, di saat Suho kini telah bersiap kembali untuk melawannya, sang Chaos Knight yang mana tangan kirinya telah putus karena Suho tadi yang menarik keluar pedangnya, kini tersenyum menatapnya sembari berpikir, siapa sangka dia bisa menggunakan kekuatan yang sangat dahsyat itu. Kemudian, karena merasa begitu senang, sang Chaos Knight-nya pun tak bisa menahan tawa puasnya. Sudah lama sekali, tapi akhirnya tubuh yang pantas direbut akhirnya muncul. Bersamaan dengan dirinya yang mengatakan itu, tangan kirinya yang terputus kini telah kembali muncul beregenerasi. Melihat hal itu, Suho yang terkejut pun berkata, "Hajin, tangannya bergenerasi." Hajin yang juga memperhatikannya membalas, "Sudah kubilang kalau pedang itu adalah tubuh aslinya. Itulah kenapa sia-sia saja menyerang tubuh manusianya." Mendengar hal itu, Suho pun kini bersiap dengan pedangnya lalu menimpali. "Itu artinya dia akan musnah jika kita mengacung pedangnya, kan? Kalau begitu, waktunya ronde 2. Setelah mengatakan itu, Suho pun kembali maju menerjang sang Chaos Knight. Melihat pergerakannya, sang Chaos Knight pun tak tinggal diam. Dirinya langsung menyambut kedatangan Suho di depannya. Dan mereka pun kini beradu pedang dengan begitu intensnya. Bahkan, tekanan yang diberikan akibat pertarungannya membuat Hajin hanya bisa terdiam dari kejauhan sembari berpikir, "Wah, sungguh tekanan yang luar biasa besar. Dia mungkin akan baik-baik saja meskipun sendirian, tapi tidak ada gunanya bagi kami jika kami mengulur waktu. Aku tidak bisa menggunakan shotgun karena mungkin Suho juga bisa terkena. Tak ada gunanya menggunakan senapan sniper pada jarak segini. Kurasa memang harus menggunakan pistol." Kemudian, di saat Hajin tengah mempersiapkan pistolnya dan menunggu timing yang tepat untuk membantu pertarungannya, Suho nampaknya berhasil memojokkan sang Chaos Knight hingga membuatnya berpikir, "Mustahil, bagaimana bisa aku dipukul mundur? Pedang normal seperti miliknya seharusnya sekarang sudah hancur.
Tapi bahkan tidak ada sedikit pun goresan. Apa ini karena mana berwarna emas itu? Saking kesalnya, sang Chaos Knight, ia langsung berteriak dan mencoba membalikan keadaan. Jangan bersikap kurang ajar. Meskipun saat itu, Suho sempat terdorong mundur, yang bahkan membuat tangannya gemetaran. Suho sendiri nampaknya tidak merasa tertekan sama sekali. Bahkan ia tersenyum berpikir, semakin lama aku bertarung dengannya, aku jadi semakin yakin aku akan jadi pemenang dalam pertarungan ini. Mau bagaimanapun, aku mempunyai rekan yang bisa diandalkan di sisiku. Sesuai dengan dugaannya, ketika sang Chaos Knight menerjang ke arahnya, Suho pun bersiap untuk menebaskan pedangnya. Dan tepat ketika sang Chaos Knight dan Suho akan saling menebaskan pedangnya, tiba-tiba saja peluru Hajin melesat dan tepat menusuk tangan sang Chaos Knight, yang membuat Suho mendapatkan sebuah waktu untuk bisa menggunakan teknik pedangnya. Dan karena Hajin bisa mencegahnya bergerak hanya untuk sebentar saja, itu sudah lebih dari cukup bagi Suho untuk bisa mengalahkan sang Chaos Knight. Bersamaan dengan Suho yang berhasil mengenai pedang sang Chaos Knight, Hajin berpikir, meskipun swordsman ini jauh lebih kuat dari dunia novel aslinya, di sini Suho memiliki keunggulan. Kemudian saat pedang sang Chaos Knight terlempar ke udara, Suho pun langsung menyambarnya, yang membuatnya langsung hancur berkeping-keping. Lalu bersama dengan pedangnya yang hancur berkeping-keping, tubuh Chaos Knight itu pun mulai menghilang. Bersamaan dengan ia yang berkata, Mustahil. Melihat hal itu, Hajin pun berpikir, dia berhasil. Kami perlu mendapatkan hadiah karena menyelesaikan stake ini. Namun Suho sendiri tiba-tiba saja terdiam, yang membuat Hajin penasaran. Dan ia pun berlari ke arahnya bertanya, Suho, ada apa? Ternyata Suho sangat terkejut dengan drop item yang muncul setelah sang Chaos Knight terbunuh, yang mana hanya merupakan sebuah ranting. Hingga Suho pun tak bisa percaya akan hal itu. Ini apa? Tidak mungkin, mustahil kan? Jangan bilang kalau hadiah penyelesaiannya hanya sebuah cabang. Di saat Suho frustasi karena hadiah yang ia dapatkan, Hajin pun tersenyum berkata, apa itu alasannya? Kau sangat terpuruk. Jangan khawatir, cabang itu. Namun sebelum Hajin menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba saja perkataannya terhenti karena mendengar sebuah suara tepat di belakangnya, yang ternyata adalah dua orang pria anggota Guild Demonic Human dari Master Demon's Master. Siapa di sana? Seketika itu juga Hajin berbalik lalu menatapnya dengan terkejut. Suara ini Demonic Human yang tadi. Di saat kedua pria itu mendekat ke arahnya, Hajin yang panik berpikir, anggota Demonic Human dari Master Demon Master. Bukannya mereka kembali menuju ke gerbang utama mereka? Kenapa mereka sudah ada di sini? Saat Hajin terdiam menatapnya, rekan James, si pria botak, berkata, woi, barusan aku bertanya pada kalian, bagaimana kalian bisa masuk ke dalam sini? Melihat rekan yang emosi, James pun langsung menahannya sembari menuturkan, guild kami, Master Demon Master, sudah mengirimkan permintaan untuk menyerang dungeon ini. Siapa kalian? Sembari menyingkirkan cabang ranting yang ia dapatkan dari monster tadi, Hajin pun membalas, begitukah? Kami tidak tahu. Kami Cadet Cube dan kami masuk ke dalam sini karena kami melihat jalan yang menuju kemari. James kembali bertanya, apa yang kalian lakukan di sini? Hajin pun melanjutkan, ada monster dalam sini, jadi kami membunuhnya. Mendengar hal itu, James pun kembali bertanya menyelidik, monster? Apa hadiahnya? Hajin pun langsung berbohong menjawabnya, seperti yang bisa kalian lihat, kami tidak mendapatkan apapun. Kemudian, karena memang di depannya tak ada apa-apa, James pun langsung menghubungi ketua guildnya, pemimpin guild. Ini James, ada situasi yang terjadi di sini. Kami menemukan dua Cadet Cube. Saat kemudian, dari handphone komunikasinya terdengar sebuah suara yang menjawab, bunuh mereka. Tentu saja, jawaban itu membuat Hajin dan juga Kim Suho seketika terkejut bersamaan. Kemudian, di tengah keterkejutan mereka, James berkata,
Kalian dengar kan? Salahkan diri kalian sendiri karena terlalu penasaran. Setelah mengatakan itu, James pun langsung menggunakan skillnya yang mana memisahkan Hajin dan juga Suho ke dalam sebuah barrier. Suho! Apa yang terjadi? Hajin! Kini Hajin yang telah dipisahkan dengan Suho terlihat seorang diri dan ia pun seketika merhatiin sekitarnya sembari berpikir, ini barrier yang memisahkan orang-orang. Tak ada cara bagiku untuk melihat apa yang terjadi di luar barriernya. Apa Suho akan baik-baik saja sendirian? Namun di saat Hajin tengah berpikir seperti itu, tiba-tiba ia dikejutkan karena mendengar sebuah suara dari depannya. Dan ternyata pria botak kini berada satu barrier dengannya. Dia selalu memberikanku orang yang membosankan. Di saat pria botak itu mendekat ke arahnya, Hajin pun sontak memperhatikannya, lalu berpikir, 2 kapak emas di bajunya, itu artinya dia seorang hero. Kemudian, dengan pikiran seperti itu, Hajin pun berkata, Hero Intermediate, kenapa kalian melakukan hal sejauh ini hanya untuk kadet seperti kami? Hero Intermediate. Mendengar pertanyaannya, si pria botak kini menggunakan mananya, lalu bersiap menggunakan kapaknya. Sembari membalas, apa aku harus menjawab pertanyaanmu itu? Karena kau tetap akan mati di sini. Melihat pergerakan mananya, Hajin pun yang kini sudah tegang berpikir, ini mana yang mengesankan? Ada perbedaan yang sangat besar antara stat kami. Sangat mudah baginya untuk menebas kepalaku. Meskipun begitu, bukannya tidak ada harapan sama sekali dalam situasi ini. Dengan pikiran seperti itu, Hajin pun kini mengorek-ngorek saku celananya yang membuat si pria botak merasa kebingungan. Namun, ketika melihat Hajin yang menemukan sesuatu dalam saku celananya, seketika itu juga si pria botak merasa waspada. Namun, kewaspadaannya itu langsung berubah menjadi gelak tawa ketika melihat jika Hajin mengeluarkan sebuah batu dari saku celananya. Kau hanya bisa menggunakan sebuah batu untuk menyelesaikan situasi ini? Dengan penuh percaya diri, Hajin pun memain-mainkan batu itu, lalu berkata, benar, batu ini sudah menjadi cukup untuk menghadapi orang sepertimu. Tentu saja, perkataan Hajin sontak membuat si pria botak merasa kesal dengannya. Bocah sialan, apa katamu barusan? Saat itu, melihat Hajin yang tersenyum meremehkannya, si pria botak berpikir, mana bocah ini sampah, tapi kenapa dia sangat percaya diri begitu? Kemudian, setelah berpikir seperti itu, si pria botak pun berkata, tampaknya kau jadi sangat takut. Namun sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba saja Hajin melemparkan batunya tepat di samping si pria botak. Namun meskipun pria botak dengan santainya merasa itu bukanlah sesuatu yang bisa diwaspadai, tiba-tiba saja dikejutkan ketika melihat sebuah benang yang melintas di samping kepalanya. Benang? Dan di saat pria itu tengah tertuju pada benang tersebut, Hajin langsung menarik benangnya yang membuat batu tersebut yang diikat oleh tali aether itu langsung menghantam bagian belakang kepala si pria botak hingga membuatnya terjatuh pingsan seketika. Gebruk. Kemudian, di saat pria itu tergeletak di depannya, Hajin pun kini mengatur napasnya sambil bergumam. Sia, trik ini hanya akan berhasil karena dia lengah. Aether ternyata bisa digunakan seperti ini ya. Kemudian Hajin pun melangkah mendekat, lalu menodongkan pistolnya ke arah pria itu. Namun, saat itu Hajin tak langsung menarik pistolnya dan berpikir, aku harus bergegas karena demonic human ini pulih dengan cepat. Ini memang lebih baik menggunakan shotgun, tapi manaku hanya tinggal sedikit. Kemudian, setelah berpikir seperti itu, barulah Hajin menarik pelatuk pistolnya. Namun betapa terkejutnya Hajin ketika melihat jika pelurunya sama sekali tidak bisa menembus kepala si pria botak itu. Bahkan malah membuatnya terbangun dari pingsannya. Saat itu, Hajin yang panik pun berusaha kembali untuk menembak kepala si pria botak. Namun sayangnya, sebelum Hajin bisa kembali menembak, si pria botak langsung berteriak menggunakan mananya. Yang membuat Hajin langsung terpental mundur, menabrak dinding guanya. Saking kuatnya benturan tadi, Hajin pun muntah darah
di tangannya. Saat itu, sembari menahan sakitnya, Hajin berpikir, "Yah, aku rasa memang butuh shotgun. Sia, ini sakit sekali. Meskipun aku menggunakan ether untuk melindungi diriku, siapa sangka suaranya saja sudah sangat kuat." Kemudian, di saat Hajin terkulai lemas karena benturan tadi, si pria botak kini telah kembali bangkit lalu berkata, "Kau, dasar keparat, kau sudah kurang ajar. Aku tidak mau menggunakannya pada bocah sialan sepertimu." Bersama dengan dia mengatakan itu, si pria botak pun kini menggunakan kemampuan demoniknya, yang mana mengubah tubuhnya menjadi seekor demon yang ukurannya begitu besar dibandingkan Hajin. Dan video ini pun diakhiri dengan melihat hal itu, Hajin yang kembali merasa panik sekaligus terkejut hanya bisa berpikir, "Seharusnya aku mengakhirinya sebelum menjadi seperti ini." Kemampuan khusus yang dimiliki oleh demonic human, demonification. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.